Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Alfiat Sohozi, NIM 112210136, dan saya Khairiatul Maghfirah, NIM 1122117. Kami akan mempresentasikan tugas akhir basis data 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan rancangan CDM yang telah kami buat. Di sini terdapat 6 tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan, ada tabel pegawai, ekspedisi, transaksi penjualan, barang, pembayaran, dan juga transaksi stok. Di sini pelanggan berelasi dengan transaksi penjualan. Relasi ini menunjukkan bahwa pelanggan melakukan transaksi penjualan. Yang kedua, terdapat relasi antara barang dan juga transaksi penjualan. Relasi ini menggambarkan bahwa barang dibeli dalam transaksi penjualan. Artinya, dalam setiap transaksi penjualan melibatkan satu barang ataupun lebih. Yang ketiga, terdapat relasi antara transaksi penjualan dan juga pembayaran. Relasi ini menunjukkan bahwa transaksi penjualan memerlukan pembayaran. Yang keempat, terdapat relasi antara transaksi penjualan dan juga ekspedisi. Relasi ini menggambarkan bahwa transaksi penjualan melibatkan pengiriman melalui ekspedisi tersebut. Yang kelima, terdapat relasi antara transaksi penjualan dan juga pegawai. Artinya, relasi ini menunjukkan bahwa pegawai memproses transaksi penjualan. Yang keenam, terdapat relasi antara barang dan juga transaksi stok. Relasi ini menggambarkan bahwa barang dicatat dalam transaksi stok. Artinya, transaksi stok dapat mengetahui barang apa yang telah ditambah stoknya. Yang ketujuh, terdapat relasi antara transaksi stok dan juga pegawai. Relasi ini menunjukkan bahwa pegawai mencatat transaksi stok. Nah, selanjutnya kita akan generate ke PDM. Yang pertama kita cek terlebih dahulu, cek model. Oke. Nah, karena sudah tidak terdapat yang salah ataupun error, langsung saja kita generate ke PDM, generate physical data model, generate TPMS ke dalam MySQL 5.0, lalu klik apply. Oke. Dan berikut adalah tampilan dari PDM-nya. Selanjutnya saya akan melakukan generate PDM menjadi file SQL. Yang pertama saya akan memilih menu database, kemudian generate database, dan saya menyimpannya di file D. Saya mengganti namanya menjadi revision. Oke. Close. Dan ini adalah file SQL yang telah saya buat tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengimport file SQL tadi ke phpMyAdmin. Yang pertama kita buat dulu nama database-nya, revision. Kita buat create, terus import. Nah, di sini kita pilih tadi file yang sudah dibuat di database, revision, klik open, lalu import. Nah, di sini sudah tertera semuanya, database-nya dan juga tabel-tabelnya. Selanjutnya saya akan melakukan praktik insert data menggunakan Navigate. Saya akan insert data untuk tabel pegawai. Ini adalah tampilan dari tabel pegawai, terdapat 20 record. Yang pertama kita buka query-nya terlebih dahulu, setelah itu new query. Kita akan menginputkan query untuk insert data. Insert info pegawai. Nama kolomnya ada kode pegawai, nama pegawai, kode pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, username pegawai, sama password pegawai. Values ini untuk isinya, kode pegawai 021, nama pegawainya Khairiatul Maghfirah, alamat pegawai Kedungpring, username-nya Khairiatul M, untuk passwordnya Ria123. Itu SQL. Setelah itu kita akan merun. Sudah, kita akan tampilkan untuk si tabel yang telah kita tambahkan tadi. Select from, select bintang from pegawai. Kita lihat apakah sudah tertambahkan. Nah, ini sudah kita tambahkan Khairiatul Maghfirah. Itulah cara untuk insert data. Selanjutnya saya akan mempraktekkan subquery menggunakan join dan where. Yang pertama, dengan join, saya akan menampilkan detail pelanggan beserta jumlah beli untuk transaksi yang terjadi pada tanggal berikut. Langsung saja query, new query. Nah, select.
transaksi penjualan, terus jumlah beli from pelanggan, join, select, oh lupa tambahin buka kurung, select kode pelanggan, jumlah beli from transaksi penjualan, where tanggal penjualan di masih 2024 tanggal 12 di bulan 10. Transaksi penjualan on P pelanggan, kode pelanggan sama dengan transaksi penjualan, kode pelanggan. Terus kita run langsung saja, dan berikut nama pelanggan dan juga jumlah beli yang dibeli pada tanggal 2024. Selanjutnya saya akan menampilkan subquery dengan where. Saya akan menampilkan nama pelanggan yang transaksinya lebih dari 10. Langsung saja select nama pelanggan from pelanggan, where kode pelanggan, in buka kurung, select kode pelanggan, from transaksi penjualan, where jumlah beli lebih dari 10 tutup kurung. Langsung saja kita run. Nah, berikut Nisa Aulia dan Putri nama pelanggannya yang memiliki transaksi lebih dari 10. Nah, selanjutnya saya akan mempraktek function. Untuk membuat function, kita harus menggunakan perintah create function terlebih dahulu. New query, langsung saja create function, hitung diskon, harga, INT, diskon, float. Di sini saya menggunakan float karena diskon melibatkan angka desimal atau persentase. Langsung returns float. Float bikin return harga dikurangi harga diskon per 100. Sekitaran dulu. Oke, selanjutnya kita panggil select nama barang, harga, hitung diskon. Hitung diskon harga 10 S harga setelah diskon from barang. Nah, berikut ini adalah tampilan dari harga-harga yang sudah didiskon dan sebelum didiskon. Selanjutnya saya akan membuat prosedur untuk menginputkan data. Saya akan input data untuk tabel ekspedisi. Di sini adalah tampilan dari tabel ekspedisi, terdapat 20 record dan kita akan membuka query, new query. Setelah itu kita akan menginputkan query-nya. Create prosedur
Nama prosedurnya input ekspedisi. Di sini adalah parameter input yang digunakan sebagai kondisi penambahan. Terdapat kode varchar 10, nama varchar 15, dan resi itu varchar varchar 2. Setelah itu begin insert into ekspedisi, nama kolomnya kode ekspedisi, nama ekspedisi, dan resi. Values dari ini kode nama resi. SQL. Setelah itu kita run, berhasil, dan kita akan memanggilnya call input ekspedisi, kodenya 21, nama ekspedisinya kurir, dan resinya resi 2021. Dan kita akan run. Oke, kita akan melihat di tabel ekspedisi apakah sudah tertambah. Nah, di sini sudah ditambahkan dari prosedur yang saya buat tadi. Selanjutnya saya akan membuat trigger di mana jika terdapat transaksi penjualan baru, maka akan masuk ke dalam tabel riwayat penjualan yang akan saya buat setelah ini. Pertama kita buka query, masukkan query-nya, create tabel riwayat penjualan. Kolomnya terdapat kode riwayat varchar, integer, auto increment, primary key. Setelah itu ada kode penjual, varchar 10. Setelah ini kode barang varchar 10. Setelah itu kita run. Oke, di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah terdapat tabelnya. Di sini ada kode riwayat, kode penjualan, sama kode barang. Selanjutnya, saya akan memasukkan untuk triggernya. Kita akan memasukkan untuk triggernya, create trigger transaksi baru after insert on transaksi penjualan. Artinya, ketika transaksi penjualan bertambah, maka akan otomatis menambahkan kolom baru di dalam riwayat penjualan. Setelah itu kita for each row begin insert into riwayat penjualan
kode penjualan, kode barang, finish, kode riwayat, new kode penjualan, terus new kode barang, Oke, berhasil, dan kita akan mencoba untuk menginsertkan data pada tabel transaksi penjualan. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data baru di dalam tabel transaksi penjualan. Kode penjualannya J21, kode barangnya ini, kode pegawai, kode pelanggan, kode ekspedisi. Untuk tanggalnya tanggal 2025 tahun 2020, bulan 1 tanggal 15. Statusnya selesai, barang yang dibeli bukan. Nah, setelah itu, setelah kita tambahkan, coba kita lihat pada tabel riwayat penjualan apakah sudah bertambah. Nah, di sini sudah bertambah, kode riwayatnya 1, kode penjualannya J21, dan kode barang yang dibeli B01. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.